Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Dea Dewi Damayanti serta kedua rekan saya yaitu Setiawan Jodi dan Rifki. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan presentasi mengenai tiga pilar utama dalam arsitektur jaringan keamanan yaitu firewall, IDS, dan IPS. Di mana di era modern, hampir semua aktivitas kita terhubung ke internet, mulai dari belajar, berbelanja, sampai transaksi keuangan. Tapi semakin banyak kita terkoneksi, semakin besar pula resiko serangannya. Jika diibaratkan nih, rumah itu sebagai jaringan, maka rumah tanpa keamanan yang kuat, maling bisa bebas masuk dan mengambil barang berharga. Maka disinilah firewall, IDS, dan IPS berperan sebagai sistem pertahanan agar data dan jaringan tetap aman. Nah, tentunya hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, di mana ada tiga hal utama yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menjelaskan apa itu firewall serta fungsi dan tujuannya. Yang kedua, memahami cara kerja IDS dalam mendeteksi ancaman. Dan yang ketiga, mengetahui peran IPS dalam menghentikan serangan yang terdeteksi. Nah, di mana dengan kita memahami dan mengerti bagaimana perusahaan bahkan rumah kita melindungi jaringan dari seorang hacker ya. Nah, kalau hanya mengandalkan antivirus mungkin ya, antivirus saja itu tidak cukup gitu. Mengapa? Karena antivirus itu melindungi dari software berbahaya, sedangkan firewall, IDS, dan IPS itu melindungi lalu lintas jaringan secara keseluruhan. Nah, agar lebih jelasnya mungkin ya, kita akan lihat nih analogi yang telah kita buat ya, di mana di situ ada rumah nih. Ada rumah di mana rumahnya memiliki pagar atau tembok, lalu ada CCTV dan ada seorang satpam. Nah, di sini kita analogikan aja nih bahwa pagar atau tembok ini merupakan firewall. Lalu untuk CCTV ini merupakan IDS dan untuk satpamnya ini merupakan IPS. Nah, di mana pagar tembok atau firewall ini sendiri berperan sebagai menyeleksi ya siapa yang masuk gitu. Karena sebelum kita masuk rumah, kita pasti akan melewati pagar itu sendiri kan. Nah, lanjut untuk IDS ya yang dianalogikan sebagai CCTV, perannya itu adalah merekam dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Gitu. Lalu untuk satpam yang merupakan IPS gitu ya, berperan sebagai menghentikan dan menangkap pelaku jika ada ancaman. Nah, dari sini kita tahu berdasarkan analoginya bahwa urutannya itu pertama dari firewall yang akan memfilter terlebih dahulu, lalu ada IDS yang akan mendeteksi ini. Lalu ada IPS, lanjut ke IPS ya, yang fungsinya itu menghentikan gitu, menghentikan ancaman gitu. Lalu berdasarkan hal tersebut, jika nih suatu rumah hanya punya pagar atau firewall kayak sebutnya, tetapi tidak ada CCTV atau IDS, kita tidak akan tahu maling itu manjatkah atau bagaimana gitu kalau kita tidak ada CCTV atau IDS. Tetapi jika kita hanya ada CCTV nih, ada CCTV tapi nggak punya satpam atau IPS gitu, kita tahu malingnya siapa, tapi kita nggak tahu bagaimana cara menghentikannya dan siapa yang akan menghentikannya bagaimana itu nggak tahu gitu, karena kan kita hanya ada CCTV ini tadi atau IDS ini sendiri gitu. Sedangkan IDS itu sendiri kan tidak hanya merekam gitu ya, tidak sampai menghentikan gitu. Nah, untuk menghentikannya itu kita memerlukan IPS atau satpam gitu ya dalam analogi tersebut. Nah, mungkin udah tahu mungkin ya dari analoginya seperti apa. Nah, karena udah tahu, udah paham juga, kita lanjut ke definisi dari firewall. Apa sih definisi dari firewall itu sendiri? Nah, firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang dirancang khusus untuk mencegah akses yang tidak sah ketika ingin memasuki jaringan pribadi, di mana tujuannya yaitu untuk menciptakan keamanan koneksi antara jaringan pribadi dan jaringan internet. Nah, intinya secara singkatnya di mana firewall ini adalah pengawas lalu lintas jaringan, di mana semua data yang masuk dan keluar dari jaringan akan dicek berdasarkan aturan keamanan. Nah, pada firewall ini juga bisa berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak. Contohnya jika perangkat keras nih kayak ada router, appliance, Cisco dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perangkat lunaknya itu ada seperti software di server atau ada di Windows Firewall dan lain sebagainya. Itu untuk contoh perangkatnya ya, perangkatnya. Nah, lalu
kita setelah mengetahui nih definisinya seperti apa, analoginya bagaimana, lanjut ke fungsi. Sebenarnya fungsi dan jenis dari firewall ini tuh apa saja? Nah, untuk fungsinya, di mana firewall tidak hanya membuka atau menutup akses, tetapi juga firewall ini melakukan penyaringan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan filtering. Itu yang pertama ya. Untuk yang kedua, mencegah akses yang tidak sah untuk masuk gitu. Yang ketiga, melindungi sistem dari malware dan DDoS atau DOS. Serta yang terakhir itu mencatat aktivitas lalu lintas untuk audit keamanan. Nah, itu merupakan fungsi dari firewall itu sendiri. Lanjut, kita harus mengetahui juga jenis dari firewall ini sendiri ada apa saja sih? Nah, untuk jenisnya ini ada 3 ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada packet filtering yang akan memeriksa alamat IP dan port. Nah, yang kedua ada proxy firewall yang akan bertindak sebagai perantara aplikasi. Dan yang selanjutnya yang terakhir ini ada next gen firewall atau NGFW yang merupakan gabungan dari firewall, IDS, dan IPS modern. Nah, kita udah tahu teknologinya seperti apa, definisi bagaimana, terus fungsi serta jenisnya bagaimana, lanjut ke penerapan. Penerapan dari firewall itu sendiri tuh bagaimana sih? Nah, kita lanjut ke penerapan. Di mana penerapan pada presentasi kali ini kita contohkan ada dua penerapan. Yang pertama itu di kampus. Nah, di mana pada firewall ini digunakan untuk membatasi situs yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi kalau misalkan ada satu situs yang ingin masuk dan tidak berhubungan dengan pendidikan, maka dia akan langsung ditolak gitu ya. Nah, sedangkan untuk di rumah, contohnya itu ada pada firewall di router yang melindungi jaringan WiFi dari penyusup. Nah, sebenarnya jaringan WiFi juga sangat-sangat rentan terhadap hacker atau penyusup, nih, di mana penyusup tersebut dapat mengambil data kita. Nah, dengan firewall ini kita tentu juga dapat menghindari gitu ya penyerapan data gitu ya dari orang-orang yang istilahnya tidak bijak seperti itu. Nah, setelah kita tahu bagaimana, terus ada beberapa produk nih, produk yang mungkin populer ya dan sering digunakan. Apa saja sih produknya? Nah, di sini ada Cisco ASA, ada pfSense, ada FortiGate, dan ada MikroTik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalian udah ada gambaran ya mengenai firewall itu bagaimana dan seperti apanya berdasarkan tadi yang sudah dibahas. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke simulasinya. Oke, ditunggu aja. Oke, kita lanjut aja ke simulasinya nih. Simulasi dari firewall ini seperti apa. Di sini sudah ada sistem ya. Sistem mengenai network security dashboard. Nah, kita pilih karena tadi kita ngebahas mengenai firewall, kita pilih yang firewall, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini simulasi serangan firewall. Di sini ada attacker yang akan mengirimkan pesan atau yang lainnya gitu ya, masuk ke traffic, masuk ke security layer yang berupa firewall, lalu dia akan mengirimkan ke server yang di sini server di mana saat ini targetnya masih aman gitu. Nah, untuk itu lanjut ke apa saja sih jenis-jenis pesan yang akan dikirimkannya. Pertama ini ada trafik yang aman warna hijau, trafik yang berbahaya warna merah, kuning mencurigakan, dan biru untuk DOS attack-nya. Nah, ini kan aman ya. Kita coba simulasikan dulu. Kita pencet. Ini akan langsung masuk ke server karena aman. Sedangkan untuk yang tidak aman, kita pencet lagi. Nah, dia akan mental karena kan ada firewall ini yang akan mengetahui mendeteksi lah sebenarnya ini tuh aman atau tidak. Nah, untuk lebih lengkapnya kita mungkin akan jalankan secara langsung aja ya. Nah, seperti ini. Nah, dia bisa langsung nih yang masuk yang aman ini langsung masuk ke server, yang tidak aman langsung dikembalikan kembali. Nah, udah jelas mungkin ya dari simulasinya. Nah, terus bagaimana nih kalau misalkan si firewall ini itu dinonaktifkan? Nah, kalau kita nonaktifkan, nah, jika dinonaktifkan, dia akan langsung masuk, semuanya masuk, semua data, semua apapun masuk. Nah, sehingga si server ini apa ya, teridentifikasi tidak terlindungi, nah seperti itu, karena kan tadi firewall-nya dimatikan. Nah, jadi sudah jelas ya seberapa pentingnya nih untuk menggunakan firewall gitu, karena memang ini merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam segi keamanannya. Nah, kita nyalakan kembali. Nah, kita nyalakan kembali. Nah, ketika dinyalakan kembali, dia akan mentah kembali. Nah, mungkin untuk simulasi dari firewall ini sendiri seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita lihat saja di materi selanjutnya atau yang akan dijelaskan gitu ya, yang akan dijelaskan oleh rekan kita gitu ya, Setiawan. Jadi kepadanya saya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Judi, saya dari Prodi RPL. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Dea, yang sudah menjelaskan tentang firewall. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu saya akan menjelaskan tentang materi mengenai IDS atau Intrusion Detection System. Dimana kalau dari firewall itu sendiri bisa dikatakan sebagai pagar dan security. Kemudian saya dapat menyimpulkan bahwa IDS ini bisa dibilang sebagai kamera CCTV-nya jaringan.
Bisa kita lihat definisi dari intrusion detection system berikut, yaitu sistem yang memantau jaringan dan mendeteksi aktivitas tidak biasa atau berpotensi melakukan serangan. Jadi si IDS tersebut dia itu tidak menghentikan serangan, tapi hanya mendeteksi dan memberikan peringatan. Nah, itu yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Misalnya ada aktivitas login yang aneh, atau tiba-tiba ada data yang besar yang masuk ke dalam komputer kita, dan itu terjadi secara diam-diam. IDS ini menangkap hal tersebut dan memberikan peringatan ke admin dari jaringan kita. Jadi dia itu tugasnya hanya mendeteksi dan memberikan peringatan aja. Beda halnya nanti dengan materi IPS yang nanti juga akan saya jelaskan. Nah, di sini juga IDS tersebut terdiri dari dua jenis IDS utama. Yang pertama ada NIDS, yaitu Network Based Intrusion Detection System. Yang kedua ada HIDS atau Host Based Intrusion Detection System, di mana NIDS yang pertama ini, yaitu hanya memantau lalu lintas jaringan. Jadi tugasnya itu memantau semua lalu lintas data yang lewat di jaringan, mirip kayak CCTV yang ditempatkan di depan gerbang rumah. Jadi dia itu bertugasnya di jaringan. Jadi secara publik, secara keseluruhan inline mendeteksi di area tersebut. Beda halnya dengan HIDS, dia itu akan memantau aktivitas di komputer atau server tertentu, di mana dia lebih fokus pada aktivitas di dalam sistem itu sendiri, seperti perubahan file, proses mencurigakan, atau log sistem yang mungkin aneh bagi ketentuan-ketentuan dalam suatu jaringan. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara kerja dari IDS atau Intrusion Detection System. Yaitu yang pertama, dia mengumpulkan data dari lalu lintas jaringan atau paket capture, kemudian diolah, dan di sini ada dua pola yang menganalisis menggunakan pendekatan utama. Yang pertama yaitu ada signature base, yang kedua ada anomaly base, di mana signature base tersendiri yaitu mendeteksi berdasarkan tanda tangan atau serangan yang sudah dikenal. Jadi serangan tersebut sudah dikenal, cuma ada lagi serangan. Nah, itu yang dinamakan signature base. Jadi serangan itu telah diketahui oleh IDS tersebut, cuma serangan tersebut mungkin saja datang kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada anomaly base, di mana yaitu mendeteksi aktivitas yang nggak biasa dari pola normal. Contohnya misalkan kita itu ada pola baru nih, ada serangan baru yang nggak normal untuk jaringan. Nah, itu yang disebut adalah anomaly base. Nah, yang kemudian yaitu langkah yang selanjutnya yaitu mengirim notifikasi jika mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Jadi setelah dianalisis oleh IDS tersebut, dia itu akan mengirimkan notifikasi kepada admin jaringan. Jadi supaya dia itu bisa langsung ngecek apakah itu benar-benar serangan atau cuma aktivitas biasa. Nah, di sini ada contoh tools yang mungkin dilakukan atau yang bisa dilakukan. Yang pertama ada Snort, kemudian ada Swicket, Osage, dan yang terakhir adalah Jackbro. Semua ini sering dipakai di dunia profesional buat memantau keamanan jaringan real time. Jadi bisa dibilang IDS itu yaitu sistem alarm di dunia cyber. Nah, dia gak menghentikan kejahatan secara langsung, tapi dia itu bikin kita sadar kalau ada yang mencurigakan dalam sistem tersebut. Sama halnya seperti CCTV juga kan, kalau ada hal-hal yang mencurigakan dia akan memberikan notifikasi kepada penghuni rumahnya bahwa ada hal yang janggal. Itu sistemnya sama dengan IDS yang ada dalam jaringan komputer. Nah, di sini saya membuatkan simulasi untuk mengetahui mengenai IDS. Nah, kita buka. Nah, di sini ada internet, atau bisa dikatakan dari luar lah gitu.
Nah, di sini ada sistem dari IDS Engine. Nah, di sini misalkan network kita. Di sini ada beberapa contoh simulasi. Ini ada traffic normal, ini ada suspension, ini ada attack, ini ada attack wave, dan ini kita bisa menggabungkan dari semua attack tersebut. Nah, di sini keadaannya sedang on. Nah, ini kita off kan. Kita akan lihat kalau ini tidak berjalan atau sedang di off kan, apa yang akan terjadi bila kita mensimulasikan traffic normal. Nah, di sini akan secara langsung masuk ke network. Begitu juga dengan yang tidak normal. Di sini akan masuk secara langsung. Beda halnya contohnya kita menyalakan dari IDS engine tersebut. Nah, di sini kita nyalakan, ini sudah aktif. Nah, kita langsung aja yang semuanya ini. Nah, kita lihat. Ini setiap hal itu akan tetap itu akan masuk. Cuma kita lihat ada yang merah. Bentar. Nah, ini ada yang kuning ya. Nah, ini yang merah. Nah, dia akan tetap masuk, cuma dia akan memberikan peringatan ke dalam sistem jaringan admin kita. Kalau yang hijau kan nggak ada peringatan apapun, karena itu kan sudah sesuai dengan apa yang ditentukan. Cuma kalau yang kuning dan yang merah disitu akan memunculkan notifikasi kepada admin tersebut, dan untuk supaya si jaringan tersebut melakukan kegiatan selanjutnya ataupun pemblokiran jika itu diperlukan. Nah, mungkin itu simulasi dari IDS yang saya buat. Semoga kalian semua bisa dapat memahami dari IDS tersebut. Jadi kesimpulan dari IDS tersebut yaitu dia itu hanya mendeteksi dan memberikan peringatan. Dia itu tidak mencegah untuk IDS tersebut. Kan? Bisa kalian pahami. Jadi hanya mendeteksi dan memberikan notifikasi atau peringatan. Dia itu tidak mencegah. Oke? Dari sini paham? Untuk selanjutnya kita akan bahas materi mengenai IPS. Nah, kalau tadi kita bahas IDS cuma bisa memantau dan kasih tahu atau memberikan informasi kepada kita. Sekarang kita akan kenalan dengan apa yang dinamakan dari IPS, yaitu Intrusion Prevention System. Yaitu definisinya adalah pengembangan dari IDS yang tidak hanya mendeteksi tapi juga mencegah serangan secara otomatis, di mana ditempatkan inland, artinya berada langsung di luar lalu lintas jaringan. Yaitu dia itu bisa memblokir, memutuskan koneksi, atau menolak akses yang mencurigakan. Bedanya apa sih? Jadi kalau di IDS itu kita bisa ibaratkan sebagai CCTV yang cuma ngasih tahu kita tentang kondisi dalam jaringan. IPS itu bisa diibaratkan sebagai satpam yang langsung turun tangan. Jadi satpam itu kan dia itu bisa menganalisis kondisi yang ada di lingkungan sekitar, kemudian bila ada yang mencurigakan, dia langsung akan bertindak. Nah, itu bisa dianalogikan IPS tersebut sebagai security. Kalau tadi kan IDS sebagai CCTV yang hanya memberikan informasi dan mendeteksi. Nah, kalau IPS itu dia itu akan mendeteksi serangan, lalu dia akan mencegah serangan tersebut. Jadi kan cara kerja satpam seperti itu. Nah, di sini juga ada cara kerja dari IPS, Intrusion Prevention System tersebut, yaitu yang pertama memonitor aktivitas jaringan. Jadi segala aktivitas jaringan yang ada di suatu komputer atau server yang lainnya itu akan dimonitor secara berkala, secara real time oleh IPS tersebut. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan, dia itu akan langsung memblokir atau mencegahnya dari sisi sistem tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendeteksi potensi bahaya, itu mencari bahaya. Jadi apapun bahaya yang ada di jaringan tersebut, dia akan langsung memblokir dan memastikan jaringan tersebut aman. Kemudian yang selanjutnya dia juga akan memberikan laporan. Jadi di samping dia itu mencegah, dia juga akan memberikan notifikasi atau laporan kepada admin atau administrator jaringan tersebut. Kemudian yang selanjutnya jelas dia akan memberikan tindakan. Jadi dia akan bertindak kalau ada hal yang sangat tidak wajar, itu akan langsung memberikan tindakan. Kemudian dia juga akan mencegah serangan kembali. Dengan sistem seperti ini, IPS bisa dibilang kayak penjaga lah gitu, penjaga yang gak pernah tidur gitu. Dia itu akan terus mengawasi jaringan kita sehingga dia itu selalu siaga dan langsung bertindak ketika ada ancaman yang mungkin saja mengancam dari jaringan kita. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis IPS atau Intrusion Prevention System. Di mana yang pertama di sini ada yang dinamakan HIPS atau Host Based Intrusion Prevention System, yaitu merupakan sebuah sistem pencegahan
yang terdiri dari banyak lapisan. Kemudian dia menggunakan paket filtering untuk infeksi status dan metode pencegahan yang bersifat real time untuk menjaga host tetap dalam keadaan efisien performasi yang layak. Jadi HIPS ini bekerja langsung di komputer atau host tertentu. Dia itu melindungi sistem dengan berbagai lapisan yang tadi yang disebut paket filtering. Jadi kemudian dia juga akan bekerja secara real time. Jadi mungkin akan terus bekerja terus menerus. Bisa saya simpulkan, HIPS itu kayak antivirus, tapi antivirus itu lebih cerdas. Dia bisa mencegah serangan sebelum sempat dijalankan. Kemudian untuk yang kedua, ada yang dinamakan NIPS atau Network Based Intrusion Prevention System. Nah, kalau ini definisinya itu merupakan sistem keamanan yang ditempatkan di dalam jaringan untuk mendeteksi dan secara otomatis mencegah serangan cyber dengan cara menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan. Jadi kalau HIPS yaitu berjalannya di host, atau NIPS ini jalannya di jaringan, tugasnya adalah menganalisis lalu lintas tersebut atau lalu lintas data yang lewat jaringan tersebut dengan secara otomatis. Dia akan memblokir aktivitas mencurigakan sebelum sampai ke server atau perangkat penting yang kita miliki. Jadi NIPS ini bekerja secara real time juga. Jadi dia itu bisa langsung beraksi begitu mendeteksi ancaman, dan dia itu bekerjanya di host dan atau bisa disebut di jaringan dalam komputer kita sebagai user tersebut. Nah, kemudian di sini ada juga dari teknik IPS untuk mencegah serangan. Yang pertama ada sieving, yaitu teknik untuk mengakhiri koneksi berbahaya dengan cara mengirimkan paket TCP. Nah, di sini ada paket TCP. Dia itu akan mengirimkan. Kemudian dia itu dengan cara ini koneksi berbahaya langsung diputus sebelum bisa membuat kerusakan yang terjadi di komputer atau jaringan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sunning, yaitu merupakan IPS yaitu memungkinkan IPS mengkonfigurasi secara otomatis untuk drop traffic berdasarkan apa yang deteksi oleh IPS. Jadi di sini kalau ada alamat IP yang mencurigakan, IPS bisa langsung blacklist. Jadi biar nggak bisa masuk lagi atau merusak jaringan dari sebuah komputer yang kita miliki. Kemudian dua teknik ini bikin IPS jadi sistem yang aktif dan responsif. Jadi aktifnya tuh dia mendeteksi, responsifnya itu dia melakukan pemblokiran atau hal lain yang mungkin bisa menolak dari adanya serangan-serangan tertentu. Nah, di sini juga saya membuat simulasi mengenai network IPS, cara kerjanya. Kita bisa lihat bersama-sama. Di sini juga kita di sini bisa mematikan atau menyalakan dari IPS engine tersebut. Nah, di sini di sini ada paket-paket, kita bisa lihat warna-warnanya. Ini aman, malware, exploit, DDoS. Di sini bisa kita lakukan auto traffic. Nah, kita coba dulu ininya masih dimatikannya. Kita lihat kalau yang aman kan pasti aman. Kita lihat ya, ini nih, kita akan memberikan malware. Dia itu akan masuk langsung ke jaringan, masuk ke sini. Coba kita ini. Dia juga akan masuk langsung ke jaringan. Coba kita aktifkan ini, dan kita langsung aja ya, kita ke auto traffic. Nah di sini kalau ada paket yang biasa, yang aman. Nah, terus ini adalah kalau ada paket langsung diblokir. Sebenarnya ini tuh di sini dalam jalur-jalur ini masuk ke sini. Coba pas di sini di IPS tersebut malware exploit itu akan langsung ditolak, akan langsung diblokir, dikembalikan gitu. Nah ini ada informasinya atau notifikasinya. Nah, mungkin dari animasi ini atau dari contoh ini bisa menambah pemahaman dari semua audiens atau dari semua mahasiswa yang mungkin melihat video saya berikut ini. Hal yang selanjutnya yaitu perbandingan antara IDS dan IPS. Nah, dimulai dari aspek fungsi. Untuk IDS yaitu hanya mendeteksi serangan, kemudian IPS yaitu mendeteksi dan mencegah. Kan bisa kita lihat perbandingannya. Kemudian dari segi posisi, yaitu IDS akan pasif atau monitoring, kemudian IPS akan aktif, yaitu inline. Nah, kemudian dari segi respons, IDS akan memberikan peringatan, dan IPS itu akan langsung memblokir otomatis. Nah, kemudian untuk resiko salah deteksi, IDS itu akan aman. Terus untuk IPS dia itu akan bisa ganggu traffic jika salah blokir. Jadi mungkin
ada hal yang itu teh dilihatnya teh salah gitu tapi benar, itu akan mengganggu hal tersebut. Nah kemudian kita bisa lihat perbandingan IDS untuk cara kerja IDS dan IPS. Mungkin di sini ada contohnya orang yang melakukan cyber atau kejahatan, dia itu akan mengirimkan ke sini, masuk ke internet, terus masuk ke firewall. Jika di sini gak bisa dihalau oleh firewall, dia itu akan masuk ke sini, lalu akan masuk ke IDS. Jadi otomatis dia akan masuk ke IDS. Dia tuh kalau IDS dia akan yang tadi tuh ya, dia tuh akan melakukan scanning atau melakukan menganalisis apakah itu berbahaya. Kalau dia berbahaya, dia itu akan memberikan informasi kepada manajemen sistem. Nah, di sini dia akan dilakukan secara lanjutan atau bisa disebut akan melakukan tindakan lanjutan jika hal tersebut dirasakan membahayakan. Kemudian bedanya dengan IPS dia ini gini, di sini dari sini itu masuk, misalkan masuk internet, bila ini di sini lolos, dia itu akan masuk ke IPS. Nah kan kalau IPS kan akan melakukan tindakan. Jadi jika ada yang berbahaya, dia itu akan langsung ditendang atau diblokir oleh IPS tersebut. Jadi dia itu tidak akan masuk lagi ke sini karena di sini sudah dihalau oleh IPS tersebut. Nah, mungkin ini adalah perbandingan cara kerja dari IPS dan IDS tersebut. Mungkin hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya mungkin akan dibahas oleh teman saya berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan supaya presentasi. Untuk melanjutkan materi sebelumnya, saya akan bacakan materi integrasi Prewell, IDS, dan IPS. Isi, ketiganya membentuk lapisan keamanan berlapis. Prewell memilter lalu lintas dasar. IDS menganalisis dan mendeteksi ancaman, sedangkan IPS bertindak cepat menghentikan serangan aktif. Alurnya ada internet ya, masuk ke dalam firewall, terlihat oleh IDS, terdeteksi dan keamanan dalam IPS, lalu masuk ke dalam server. Lanjut, alur kerja sistem keamanan terintegrasi ya. Data dari internet masuk, firewall melakukan penyaringan dasar, IDS membantu semua trafik yang lewat untuk mendeteksi pola serangan. Jika serangan terdeteksi, IPS langsung memutus koneksi atau memblokir IP penyerang. Semua kejadian direkam ke sistem log dan dianalisis oleh admin atau sistem CM, Security Information and Event Management. Lanjut, teknologi modern dan fakta menarik. Firewall modern kini sudah dilengkapi AI dan machine learning. IDS dan IPS mampu mengenali serangan baru melalui behavioral analysis. NGFW menghubungkan ketiganya dan satu sistem. Tahun 2024, serangan siber global menyebabkan kerugian lebih dari USD 9 triliun. Hampir setiap organisasi besar kini menggunakan kombinasi firewall ini, IDS dan IPS. Lanjut. Baik, sekarang saya akan berpresentasi menjelaskan sedikit langkah-langkah sistem keamanan jaringan. Akan coba langsung saja paket normal, guys. Di sini ada beberapa firewall, IDS, dan IPS. Kita akan coba paket normal. Apakah akan melewati semuanya? Ya, terlihat di sini dalam server sudah masuk. Paket normal itu sangat baik sekali ya perjalanannya. Sudah melewati firewall, sudah melewati IDS, sudah melewati IPS, sudah terdeteksi aman gitu kan. Apakah paket mencurigakan juga akan terdeteksi aman sampai server masuk, ataukah akan tertolak dalam firewall, IDS, atau IPS? Kita akan coba, guys. Ya, terlihat sudah masuk dalam firewall ya, sudah terdeteksi stabil gitu kan, bisalah. Dan ternyata dalam IPS sudah tercegah. Mengapa bisa tercegah? Karena ya paketnya itu mencurigakan, guys. Kenapa tidak masuk ke dalam server itu? Karena siaga akan menerima paket yang normal, dikarenakan
tadi paketnya itu mencurigakan, dalam IPS itu tercegah guys, tidak akan masuk. Kita akan coba yang paket berbahaya, apakah masuk dalam IDS dan IPS. Ya, terlihat diblokir guys, dalam Firewall sudah terblokir. Bagaimana masuk dalam IDS dan IPS sedangkan dalam Firewall saja sudah ditolak. Akan coba lagi guys, satu kali lagi ya dari paket yang normal. Request tuh, sudah terdeteksi, bagus, monitoringnya bagus, siaga sudah bagus ya. Akan coba yang paket mencurigakan. Tuh, dalam Firewall sudah masuk ya, dalam IDS terdeteksi, monitoringnya sudah ada dan dicegah dalam IPS karena paketnya itu mencurigakan. Dikhawatirkan akan menyebabkan server itu tidak stabil ya, tidak aman nantinya karena paket itu mencurigakan akan menyebabkan paket berbahaya atau dan lain-lain guys. Satu kali lagi paket berbahaya guys. Lihat guys ya. Sudah diblokir guys, dan firewallnya saja sudah diblokir. Penjelasan lebih detailnya sudah ada dalam materi berikutnya guys, tentang firewall, IDS dan IPS. Ya, begitulah intinya saya berpartisipasi dalam menjelaskan ini untuk langkah-langkahnya saja, sistem keamanan jaringan, langkah-langkahnya kita akan apa saja dalam firewall itu akan masuk atau dalam IDS akan ditolak. Kesimpulannya, firewall, IDS dan IPS adalah 3 sistem penting yang bekerja sama untuk melindungi jaringan dari ancaman cyber. Firewall berfungsi menyaring lalu lintas data agar hanya yang aman yang bisa masuk. IDS bertugas membantu dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Sedangkan IPS langsung mencegah dan menghentikan serangan yang terdeteksi ya. Ketiganya membentuk lapisan berlapis saling melengkapi sehingga jaringan menjadi lebih aman, stabil, terlindungi dari berbagai serangan di dunia digital. Terima kasih. Presentasi dari saya, mohon maaf dari kekurangannya, dari penjelasannya, dan ala kadarnya presentasi dari tim ceria ya, yang beranggotakan satu, ketuanya adalah Jody, anggotanya dia sama Rifki ya. Kita bertiga sudah memberikan presentasi masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.